Tinggal seorang diri. Dara masih kecil ketika kedua orang tuanya pergi meninggalkan rumah kecil di ujung desa. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya sunyi dan rasa kehilangan yang mengendap lama di dadanya. Rumah itu sempit, berdinding papan yang mulai rapuh dan bocor di sana-sini. Ketika angin malam bertiup, daun pintu berderit seperti merintih, seolah merasakan kesedihannya. Awalnya, Dara menunggu. Setiap sore ia duduk di depan rumah, memandangi jalan berdebu yang mengarah ke kota. Ia berharap melihat sosok ayah ibunya muncul dari kejauhan, membawa sesuatu untuknya seperti dulu. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Yang datang hanya angin, hujan, dan kesepian. Tetangga kadang memberi makanan, kadang tidak. Dara pernah begitu lapar hingga ia hanya meneguk air sumur untuk menahan perutnya dari rasa sakit. Ia sering menangis diam-diam, terutama saat malam. Ketika hujan turun, atap rumah bocor dan tetes air jatuh ke lantai, membentuk genangan kecil. Dara akan duduk memeluk lutut di sudut kamar, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan. Orang-orang di desa merasa iba, tetapi tidak ada yang benar-benar mengambilnya sebagai tanggung jawab. Mereka juga punya masalah masing-masing. Maka Dara tumbuh belajar satu hal penting sejak kecil. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di sekolah, tidak lebih baik. Setiap pagi ia berjalan tanpa semangat, memakai seragam yang sudah memudar warnanya dan sobek di bagian saku. Teman-temannya sering mengejek, anak terlantar, tidak punya siapa-siapa. Kasihan, tidak ada yang mau urus. Dara hanya menunduk. Ia sangat ingin marah, ingin membalas, tapi ia tidak punya tenaga. Ia hanya diam dan menggenggam erat ujung bajunya, menahan air mata agar tidak jatuh. Guru sekolah tahu kondisinya, tetapi mereka hanya bisa membantu sedikit. Memberi roti, 1-2 buku bekas. Semua itu tetap tidak menghapus rasa sendiri. Namun, ada hal kecil yang menjadi pelipur lara. Sebuah pohon pisang besar di dekat sungai belakang sekolah. Pohon itu tumbuh liar, tetapi selalu berbuah. Dara sering diam-diam memanjat atau menunggu pisang yang matang jatuh. Ia membawa pulang beberapa sisir, memakannya perlahan agar bisa bertahan untuk hari-hari berikutnya. Pisang itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tetapi bagi Dara, itulah penyelamat hidupnya. Suatu siang, rasa lapar menyerangnya lebih hebat dari biasanya. Perutnya berbunyi keras, sementara di rumah tidak ada apapun. Ia hanya menemukan beberapa pisang yang mulai matang. Dara mengupasnya. Tetapi entah kenapa hari itu ia tidak mau memakannya begitu saja. Ia ingin sesuatu yang berbeda. Mungkin karena lelah, mungkin karena ingin membuat dirinya sedikit bahagia. Ia mengambil pisau kecil yang berkarat, mulai mengiris pisang tipis-tipis. Jari kecilnya sempat hampir teriris. Tapi ia tetap melanjutkan dengan hati-hati. Irisan pisang dijemurnya di atas tampah bambu, menunggu hingga agak kering. Lalu ia mengambil wajan tua yang hitam legam, menuangkan sedikit minyak bekas yang pernah digunakan tetanggung untuk menggoreng. Asap mengepul, minyak menggelegak, dan Dara memasukkan irisan pisang satu persatu. Suara mendesis memenuhi dapur. Ketika ia mengangkatnya, pisang itu berubah menjadi keripik tipis berwarna emas. Dara menaburkan sedikit garam. Ia meniupnya pelan. Takut terlalu panas, lalu menggigit. Kriuk, rasanya gurih, hangat. Entah kenapa, hatinya juga ikut hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Dara tersenyum. Disitulah semuanya dimulai, keripik kecil, impian besar. Keesokan harinya, Dara membawa beberapa bungkus keripik pisang ke pasar. Bungkusnya sederhana, hanya plastik bening, yang diikat dengan karet. Di antara hiruk-pikuk pasar, Dara berdiri memeluk dagangannya. Orang-orang lewat begitu saja. "Tolong, beli," katanya pelan. Pada awalnya, hanya ada 1-2 orang yang membeli. Kebanyakan karena kasihan melihat anak kecil berdiri sendirian. Tapi ketika mereka mencicipinya, mata mereka berbinar.
Enak juga ya ini, kata salah satu pembeli. Besoknya, pembeli itu kembali dan membeli 2 bungkus. Anak itu rajin, keripiknya renyah. Komentar seorang ibu pedagang sayur kepada temannya. Dari untung Rp1.000, jadi Rp5.000, lalu Rp10.000. Dara menabung sedikit demi sedikit. Uangnya ia simpan dalam kotak roti biskuit bekas di bawah tempat tidur. Kadang ia membukanya hanya untuk melihat uang receh itu sebagai pengingat bahwa hidupnya mulai berubah. Ia mulai membeli pisang lebih banyak, membuat keripik setiap hari. Akhirnya ia memutuskan menulis label kecil. Keripik pisang Dara, renyah asli desa. Tulisan tangan tapi penuh kebanggaan. Minggu demi minggu berlalu. Dara semakin dikenal di pasar. Orang-orang mulai menunggu kehadirannya. Mana keripikmu, Nak? Aku ingin beli untuk cucu, kata seorang nenek. Dara mengangguk memberi bungkus dengan tangan kecilnya. Namun hidup tidak selalu mulus. Ada juga pedagang dewasa yang tidak suka karena dagangan mereka kalah laku. Hei, jangan di sini, kamu bikin sepi pelanggan, bentak seorang pedagang gorengan. Dara terdiam. Ia tidak melawan, hanya memindahkan dirinya ke tempat lain. Dalam hati ia menangis, tapi kakinya tetap berdiri. Keripik itu bukan sekadar makanan. Itu adalah perjuangan. Suatu hari, seorang wisatawan datang. Ia melihat Dara yang kurus, membawa keripik dalam kantong plastik. Apa ini? Tanya wisatawan. Keripik pisang, Pak, jawab Dara malu-malu. Wisatawan itu membeli, lalu mencicipi di depan Dara. Matanya langsung hijau bersemangat. Ini enak, renyah. Berarti ini buatan kamu sendiri? Dara mengangguk. Malamnya, tanpa sepengetahuan Dara, wisatawan itu mengunggah foto dan menulis caption. Anak kecil di pasar ini hebat. Keripik pisangnya enak sekali. Tolong bantu beli kalau main ke desa ini. Postingan itu viral. Ratusan komentar memenuhi. Kasihan tapi hebat. Di mana belinya? Semoga sukses. Keesokan paginya, pasar penuh. Banyak orang mencari Dara. Mana keripik itu? Mana anak penjual keripik viral itu? Dara kebingungan melihat kerumunan, tapi ia tetap tersenyum. Hari itu dagangannya ludes sebelum siang. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar. Kirim 20 bungkus ke kota. Nanti ku bayar. Dara pulang dengan uang paling banyak yang pernah ia pegang. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia mulai mempekerjakan ibu-ibu kampung untuk membantu memotong, menggoreng, dan mengemas. Mereka semua tersenyum ketika menerima upah. Terima kasih ya, Dara. Karena kamu, kami bisa bantu keluarga. Dara tak bisa menahan haru. Ia dulu sering menangis sendirian, merasa dunia tidak peduli. Tapi kini, ia bermanfaat untuk orang lain. Rumah kayu kecil yang dulu bocor, kini diperbaiki. Atap diganti, dinding dicat. Setiap sore, dapur dipenuhi aroma pisang goreng, bunyi wajan mendesis, dan tawa. Kadang, ketika duduk sendirian setelah bekerja, Dara menatap langit dan berbisik. Aku tidak sendiri lagi. Aku punya masa depan. Ia masih tidak tahu di mana orang tuanya. Tapi di hatinya, ia sudah memaafkan. Karena dari kesepian dan luka itu, lahir kekuatan yang membuatnya berdiri tegak. Keripik pisang bukan hanya bisnis. Itu adalah harapan. Dari seorang anak terlantar yang pernah kelaparan dan diejek, Dara kini menjadi inspirasi seluruh desa. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Keripik kecil, impian besar. Setiap pagi, saat kabut masih melekat di udara dan ayam jantan belum selesai berkokok, Dara sudah bangun. Tangannya yang kecil, sibuk memotong pisang, menyalakan kompor, dan menggoreng. Rumah kayu kecil itu dipenuhi aroma gurih yang membuat perut siapapun lapar. Tapak kaki mungil Dara berlari ke sana kemari. Dari dapur ke meja, dari wajan ke kemasan. Ia bekerja sendirian di awal. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada suara orang lain selain dentingan wajan dan desir api kecil. Namun Dara tidak pernah mengeluh. Setiap pagi,
Ia memasukkan keripik-keripiknya ke dalam kantong plastik bening. Pada tiap kantong, ia menempelkan label yang ditulis dengan pensil warna. Keripik pisang darah, renyah asli desa. Tulisan itu miring, tidak terlalu rapi, namun dari label itu terpancar ketekunan. Awalnya, Dara membawa hanya 10 bungkus ke pasar. Ia berdiri di pinggir jalan, di tempat yang tidak terlalu mencolok. Orang-orang yang datang kebanyakan membeli karena kasihan. "Aduh, anak kecil dagang sendirian," kata seorang ibu sambil mengusap kepala Dara. "Sini, ibu beli satu ya." Namun, ibu itu terkejut ketika mencicipinya. Matanya langsung berbinar. "Loh, ini enak sekali. Keripiknya garing, gurihnya pas." Keesokan harinya, ibu itu kembali dan membeli 3 bungkus. Lalu menceritakan pada tetangga. Tidak butuh waktu lama, hingga kabar menyebar ke seluruh pasar. Keripik Dara ini beda, renyah," kata seorang ibu kepada temannya sambil mengunyah. "Anak itu rajin, masa depannya cerah," ujar pedagang lainnya sambil tersenyum. Dara mendengar, tetapi ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Hari berganti minggu, untungnya naik. Dari Rp1.000 menjadi Rp5.000. Dari Rp5.000 menjadi Rp20.000. Dara mulai menabung. Di bawah tempat tidur kayu yang reot, ia menaruh kotak besi kecil bekas biskuit. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka kotak itu perlahan, menghitung uang receh satu persatu. Ia menahan diri untuk tidak membelanjakan. Semua untuk masa depan. Semua untuk harapan. Uang itu kemudian ia gunakan untuk membeli pisang lebih banyak, kompor baru yang tidak mudah padam, minyak goreng segar, plastik kemasan lebih kuat, spidol hitam untuk menulis label. Tidak lagi pensil warna. Kini label itu terlihat lebih rapi dan profesional. Tetap sederhana, tapi penuh impian. Suatu hari, ketika langit cerah dan pasar sedang ramai, seorang wisatawan datang. Ia mengenakan tas kamera besar dan topi lebar. Melihat Dara yang kecil dan kurus berdiri di sudut pasar, wisatawan itu menghampiri. "Apa yang kamu jual, nak?" tanya pria itu dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Keripik pisang, Pak," jawab Dara malu-malu. Wisatawan itu membeli 1 bungkus, membuka, dan langsung mencicipinya. Bola matanya membesar. "This is good," katanya dalam bahasa Inggris, yang tidak terlalu dipahami oleh Dara. Tetapi ia tahu itu pujian dari cara pria itu tersenyum. Pria itu memotret Dara dan keripiknya, lalu pulang. Dara tidak tahu apa-apa. Ia hanya pulang membawa uang hari itu. Namun malamnya, kehidupan berubah. Wisatawan itu mengunggah foto Dara ke media sosial. Captionnya sederhana namun kuat. "Anak kecil penjual keripik ini hebat. Rasanya enak sekali. Jika kalian mengunjungi desa ini, tolong belilah dagangannya." Foto itu memperlihatkan Dara dengan pakaian sederhana, memegang keripik sambil tersenyum malu. Ada sesuatu di mata Dara yang membuat orang yang melihat merasa tersentuh. Postingannya viral. Ratusan komentar masuk. "Kasian tapi keren. Saya mau mesan, gimana caranya? Lihat matanya, anak ini pekerja keras. Semoga sukses ya, Dek." Keesokan paginya, pasar penuh. Orang-orang bertanya, berebut mencari. "Mana anak keripik itu? Di mana dia jualan? Aku mau beli." Dara bingung. Ia berdiri dengan hati berdebar melihat kerumunan. Namun saat orang-orang melihatnya, mereka langsung menyerbu dengan senyuman. "Aku beli 2, 4 untukku. Aku pesen 10 bungkus untuk dibawa ke kota." Dalam hitungan jam, dagangan Dara ludes. Ia harus pulang cepat hanya untuk membuat lebih banyak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa hidup bisa berubah hanya karena keberanian kecil. Hari-hari berikutnya lebih sibuk. Dara tidak lagi bisa bekerja sendirian. Ia memanggil beberapa ibu-ibu kampung untuk membantu. Mereka yang semula tidak punya penghasilan, kini bekerja di dapur Dara. Ada suara canda tawa.
Suara pisang diiris, wajan mendesis, dan plastik dibungkus dengan cepat. "Dara, kamu pintar sekali ya," kata seorang ibu sambil mengikat kemasan. Dara tersipu. "Bukan saya, Bu, keripiknya saja yang enak." Ibu itu menggeleng sambil tersenyum lembut. "Keripik ini enak karena kamu buat dengan hati." Rumah kayu kecil yang dulu gelap dan bocor, kini penuh kehidupan. Ada tumpukan pisang di sudut. Ada rak kemasan. Ada kompor besar. Ada kipas angin untuk mengurangi panas. Tetangga yang dulu hanya sesekali menjenguk, sekarang sering datang membawa pisang, minyak, atau sekadar menawarkan bantuan. "Dara, kamu butuh apa lagi? Bilang saja," kata mereka. Dara mengangguk dengan mata berbinar. Dalam hatinya, ia masih anak yang pernah lapar, pernah menangis sendirian. Tapi kini, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi sendiri. Ia tidak lagi sendiri. Setelah semua selesai bekerja dan kampung mulai lengang, Dara keluar ke halaman. Di sana langit jernih, penuh bintang. Ia duduk di bangku kecil, memeluk lutut, menatap ke atas. Dulu, ia memandang langit dengan rasa sedih, seolah bertanya, "Kenapa aku ditinggalkan?" Tapi sekarang kalimat itu berubah. Dengan suara pelan, nyaris hanya didengar oleh angin, Dara berbisik, "Aku punya masa depan." Bintang-bintang bersinar, seolah mengangguk padanya. Keripik pisang bukan lagi sekadar makanan. Keripik itu adalah simbol. Simbol keberanian seorang anak yang pernah dianggap tidak berharga. Simbol harapan yang lahir dari dapur kecil. Simbol kesuksesan yang dimulai dari satu ide sederhana. Dara pernah berjalan dalam gelap. Namun dari kegelapan itu, ia menemukan cahaya. Dan cahaya itu tumbuh, membesar, bersinar bagi banyak orang. Dari anak terlantar yang pernah diejek dan ditertawakan. Dara kini berdiri tegak. Ia membantu orang lain, ia memberi pekerjaan. Ia membangun harapan baru. Perjalanannya masih panjang. Tantangan akan datang. Tapi Dara siap, karena ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah menyerah. Dan pada setiap bungkus keripik yang keluar dari rumah kecil itu, tersimpan cerita. Cerita tentang kesedihan yang berubah menjadi kekuatan. Cerita tentang perjuangan yang melahirkan peluang. Cerita tentang anak kecil bernama Dara, yang bangkit dari kegelapan menjadi cahaya. Dan dunia pun mulai memperhatikannya.